selamat pagi pemirsa. Nanti untuk pagi ya. Selamat siang pemirsa dan selamat malam pemirsa. Saya Sidik Rijal, nama lengkap Nur Sidik Kelana Rijal, disingkat NKRI, harga mati. Kali ini dengan podcast Pilkada 2024 ATM, aman, tertib, dan menyenangkan. Bersama saya kali ini calon wali kota Bekasi 2024 nomor 2, UU Saiful Mikdar. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, alhamdulillah saya akhirnya bisa ketemu juga dengan Pak U, Pak Kepala Sekolah, guru saya ini. Pak U, saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari PJ Wali Kota Pak Gani Muhammad. Siap. Tentang pemilu. Pemilu atau pilkada secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai demokrasi dimaksud adalah untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, tidak adanya unsur paksaan dalam pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan serta berkembangnya ilmu pengetahuan. Terkait dengan masalah pernyataan PJ Wali Kota Pak Gani Muhammad, ini sangat erat dengan kaitannya dengan Pak U sebagai kandidat calon Wali Kota Bekasi, yang berpasangan dengan Ibu Nurul Sumareni. Dan berkenaan dengan pernyataannya yang terakhir tentang dunia pendidikan, ini sangat erat kaitannya dengan jabatan Pak UU pada masa itu, gitu. Nah, mohon dijelaskan Pak, Bapak sebagai guru, mantan kepala sekolah, pengawas SMK, juga staf ahli Pak Wali Kota. Betul. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang diri Bapak? Ya, suka atau tidak suka, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh abang kita ini, bahwa saya itu mantan guru ya kurang lebih hampir 32 tahun. Dan kebetulan saya termasuk ikatan dinas dari salah satu perguruan tinggi negeri, ya, ikatan dinas. Jadi saya tidak pernah membuat surat lamaran untuk menjadi pegawai negeri, tidak. Tapi secara otomatis saya termasuk ikatan dinas. Jadi saya mantan guru, mantan kepala sekolah di Kota Bekasi, di SMK, di salah satu SMK di Kota Bekasi, dan saya juga termasuk mantan pengawas SMK Sekota Bekasi, dan juga mantan staf ahli kurang lebih 2 tahun, ya, sebelum saya ditugaskan menjabat di Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Iya. Nah, sebagai mantan staf ahli, juga pengawas SMK ini, maksudnya pengawas SMK itu kalau ada SMA awas gitu, hati-hati gitu, gimana Pak? Pengawas SMK itu sebagai intinya penjamin mutu pengelolaan pendidikan di SMK, terutama dari sisi pedagogik, dari sisi pembelajaran, dari sisi tata kelola pembelajaran lah. Termasuk pemberian sertifikasi gitu Pak? Ya termasuk itu. Termasuk ya, salah satunya. Itu, ya termasuk. Termasuk kualitas termasuk kualifikasi gurunya. Iya, itu termasuk menjadi tupoksi salah satu pengawas. Oke. Nah, kemudian ketika Bapak jadi staf ahli wali kota pada saat itu di bidang ekonomi dan pembangunan. Ekonomi dan pembangunan. Ini kalau ngomong ekonomi dan pembangunan nih, waduh, bikin saya seret nih Pak. Iya. Kayaknya belum ada gorengan nih Pak. Nah, jadi gini Pak, terkait dengan masalah ekonomi dan pembangunan itu juga ada di dalam kasus PPBDB online. Itu kan Bapak berapa periode Pak ngurusin PPBDB ketika jadi menjabat? Kalau menjadi kepala dinas 2 kali. 2 kali tahun 2003 dan 2004. Berarti PPDB sampai berapa kali? Itu 10 tahun dong ya? 10 kali. Yang online berapa kali sih Pak? Kalau online udah lama juga, udah lama aja. Jadi zaman Pak Pepen ya, Bapak? Zaman Pak Pepen, tetapi saat itu saya menjadi kasih gitu kan posisinya. Jadi kalau menjadi kepala dinasnya hanya 2 kali, 2 tahun, 2 PPDB gitu kan. Jadi pertama Bapak dikasih, kedua Bapak kadis. Kabid, saya kasih di Dinas Pendidikan tiga tempat kasih. Kepala bidang di Dinas Pendidikan 3 kali. Terus setelah itu saya jadi sekdis di UMKM. Hanya 9 bulan. Ternyata dari sekdis UMKM ditarik lagi menjadi sekdis
Waalaikumsalam. Waduh. Pesenan tadi saya ibu kantin. Oh begitu, ibu kantin. Oh ibu kantin. Oh ibu kantin, kirain dari mana? Ibu kantin kok kayak kenal saya wajahnya nih. Ini. Apa tuh? Apa? Gek itu duduk. Sor makanan dan minuman. Termasuk itu. Iya. Geser. Terima kasih Mai Po, makasih Mas. Nggak nyangka ya Pak Guru ternyata lucu juga. Salaman dulu dah. Po siapa nih? Po Citra. Po Citra. Saya kan buka. Oh iya kelihatan Mbak. Iya betul ya. Aduh, kata. Iya. Iya tadi lagi nanyain tentang ini PBDB ini bukan kan harus tahu juga nih karena kan anaknya sekolah di sini juga ya Pak. Iya. Iya. PBDB online yang kemarin itu kalau zamannya Pak Pepen katanya dapat prestasi juara 1 ya Pak ya, dapat secara nasional. Iya, secara nasional karena waktu zaman Pak Pepen itu menggunakan online murni 100%. 100%. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kenapa 2 tahun 3 tahun terakhir ini anaknya Mpong ini nggak lolos nih Pak karena PBDB online nggak 100% murni nih Pak. Kok jadi penurunan Pak? Bukan online-nya tetap murni. Yang 32 tahun, yang 32 orang tetap murni. Hanya ada kebijakan gitu lah posisinya. Kebijakan itu di luar kewenangan Bapak dong? Iya, karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi kan ada batas kewenangannya. Iya. Kalau yang namanya, nah yang menjadi permasalahan itu atau menjadi pemahaman ini berkewajiban kita memberikan pemahaman. Oke. PPDB itu adalah hajatnya pemerintah Kota Bekasi. Oke. Itu bukan hajatnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi karena saat rangkaian PPDB online itu dilaksanakan masih menyangkut dengan dinas-dinas yang lain. Dukcapil berkenaan dengan masalah usia, tempat tinggal, donasi itu. Dinsos berkepentingan dengan masalah apa? Miskin. Masalah miskin. Kominfo nih. Iya posisinya. Enggak, yang membingungkan sekarang kan apa-apa online gitu kan. Sedangkan kita kan sebagai ibu-ibu yang agak-agak kurang ngerti nih Pak ya, agak awam, agak-agak susah tuh untuk mengikuti online. Iya, itu. Sebetulnya Po, izin Po dari hati yang paling dalam, kalau Kota Bekasi mau maju, kita itu harus beradaptasi dengan digitalisasi. Oh, berarti kita harus belajar. Harus belajar Po. Jangan ada istilah saya gaptek dengan teknologi, tidak ada. Jadi, sekarang ekonomi juga Po, ini mohon maaf nih, bisa dijual secara online. Waduh. Online itu. Jangan melihat coba sekarang anak-anak kita tahu-tahu ketok-ketok assalamualaikum ada kiriman makanan cuman beli mie goreng online nampak juga jangan ada istilah gaptek dan lain sebagainya jangan harus kalau ingin maju itu harus menyesuaikan dengan perkembangan dunia saat sekarang itu serba online mau naik mobil online mau beli makanan online PPDB juga harus online kan nanti kayak nasi kepental namanya. Ya itu gimana Pak? Pilihan 1, 2, 3 enggak. Nah sebetulnya kalau hafal dengan teknologi itu deg-degannya itu lama. Urutan 1 hari pertama, hari yang kedua itu urutannya udah ke-20. Iya. Hari ketiga urutannya itu udah geser secara real time. Jadi misalkan istilahnya apa anak Empo itu misalkan rankingnya saat pertama itu yang pertama, ada lagi yang daftar geser, enak lihat. Real time bukan orang. Iya memang betul real time. Tapi Pak Haji, Pak Jiu, saya mohon maaf nih ada beberapa perwakilan ibu-ibu tuh bertanya ke saya, bahkan mereka mau demo. Pak, sebenarnya sistem online itu passing grade-nya apa sih Pak? Kok saya tadinya udah urutan pertama, urutan 10 besar, atau urutan ke 50 deh, nah itu passing grade-nya apa? Misalkan begini, untuk zonasi, passing grade-nya itu kan kedekatan. Titik ordinat. Oh, kirain kedekatan. Bukan kedekatan orang. Enggak kirain kedekatan karena dekat sama bapak, dekat sama Misalkan itu zonasi yang tadi kriterianya itu siapa yang lebih dekat, otomatis misalkan hari yang pertama agak 1 kilo urutan yang pertama kedua. Hari yang kedua kan otomatis yang dekat-dekat kan sudah pada daftar tuh, otomatis tergeser. Pak, berarti solusinya pindah kontrakan. Nah, jadi gini pemirsa benar juga masalah zonasi. Tetapi ada ketentuannya juga. Nggak boleh dulu itu boleh peserta didiknya itu dititipkan di salah satu kakak.
2 tahun yang lalu masih boleh, sekarang tidak boleh. Jadi betul-betul kakaknya itu bukan sendiri calon peserta ini, tetapi bapaknya di situ tinggalnya, ibunya. Jadi gitu. satu kakak itu ya harus di situ, tidak boleh sekarang itu. Jadi kasus-kasus beberapa tahun yang lalu ada titipan dari kabupaten, Betul. kebetulan anak pejabat itu tidak terjadi di periodenya 2 tahun terakhir ini, Pak. Kalau di tingkat SMP dengan SD tidak ada. Maksud Bapak di tingkat SMA masih terjadi itu titipan? SMA itu kan bukan kewenangan kita, ya, provinsi, tidak boleh ya. memberikan komentar, mohon maaf. Enak aja di pejabat. Tidak boleh, bukan bukan. Itu yang ngomong rakyat, Pak, yang ngomong rakyat. Pejabat kantin. Iya. Jadi bagaimana Pak dengan titipan-titipan itu? Tidak berlaku lagi apa tidak ada? Atau karena isunya ketika ada ormas tertentu demo 7.000 siswa tidak tersalurkan di SMP negeri, ternyata BMPS mengklaim bahwa ada 2.000, itu titipannya dari pejabat, Pak, dari kabupaten, dari anggota dewan, yang dekat dengan Pak Wali Kota pada saat itu. Bukan titipan, itu kan pasti ada kebijakan. Nah, itu gimana? Ada Salah kali. Hah? Datanya Ada kebijakan. salah. Oh, datanya salah. Bapak ini jangan Salah. Ini apa kayak pisang goreng? Iya, salah. Jadi gimana Jadi datanya? gini posisinya, Kota Bekasi itu saat sekarang belum bisa menetapkan satu kelas itu 32. Tapi kan itu Kepmen, Pak, keputusan menteri. Tetapi kewenangan pengelolaan pendidikan itu menjadi kewenangan wali kota. Bukan Dari kewenangan- situasi dan kondisinya itu tentunya lihat situasi daerah masing-masing. Nih, Gitu. kok saya kasih pengertian menjelaskan maksudnya Pak U ya. Jadi pada saat itu Kepmen keputusan menteri itu idealnya rombel rombel. 32. Iya. Itu kalau 46, ini 48 rombel. Ini baru rombongan gembel. Kenapa Pak kok sampai dari 32 siswa dalam satu kelas jadi 48? Nah, kalau saya menjelaskan kan harus netral. Harus netral. Suka atau tidak suka ini, tupoksi kita itu, tupoksi secara keseluruhan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, itu kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dunia pendidikan. Misalnya nih, mohon maaf nih, kita kekurangan RKB. Ruang kelas Tupoksi- baru. Iya, siapa? Tupoksi siapa itu untuk membangun ruang kelas baru? Disperkintan. Disperkintan sama Disperkintan udah. Perkintan. Untuk membangun sekolah-sekolah itu disperkintan. Jadi kenapa ada kelas kita itu ada yang sampai 46 tahun kemarin. Tahun sekarang tidak ada, ngunci di 40. 40. Oh, ada berkurang. Tahun depan bisa berkurang lagi dong. Jadi posisinya itu kenapa itu 46? Itu posisi suka atau tidak suka kita akui. RKB-nya kurang, tetapi animonya Tinggi. lulusannya tinggi. Jadi Pak, seperti itu aja. Jadi kalau pemerintah Kota Bekasi sudah bisa membangun RKB dan menyediakan RKB di SMP sesuai dengan lulusan SD, berarti kan tidak terlalu berat. Oke. Sekarang itu kan menurut perhitungan kami itu menentukan RKB-nya itu ruang kelas barunya kelas 1-nya itu kan 425 kelas se-Kota Bekasi semua SMP. 425. Wah, Itu berarti kan perhitungannya apa? Ruangannya ada, ingat ruangannya ada. Apakah bisa kita menerima 430 untuk mengakomodir tekanan-tekanan itu? Nggak bisa juga. Mau belajar di mana dia? Oke. Terus belum berbicara gurunya sampai sekarang itu kurang. Jadi ini saya harus sampaikan kepada masyarakat. Oke. Kenapa Dinas Pendidikan Kota Bekasi hanya 425? Ruangannya nggak ada. Oke. Yang kedua, gurunya kurang. Oke. Saya sampaikan di dalam kesempatan ini, guru di SMP negeri sekota Bekasi 600-an kurang. Oke. SD sekota Bekasi 1.500 kurang. Apa yang terjadi? Guru SMP itu berkewajiban 24 jam. Mengajar Mengajar itu 24 jam per minggu. Tetapi kenyataan di Kota Bekasi ada yang ngajar 40 jam per minggu, ada yang ngajar 50 jam. Wah. Apakah kelebihannya itu dibayar? Waduh, Sampai sekarang
Nah, ini mohon maaf nih, masyarakat harus tahu, pemegang kebijakan harus tahu. Kalau mau meningkatkan daya tampung yang tadi itu biar banyak semua, tetapi mohon maaf, saya harus cut. Tidak mungkin saat sekarang itu pemerintah daerah itu mengakomodir semua lulusan SMP masuk ke SMP, nggak mungkin. Dimanapun juga ada. Karena harus kolaborasi. Tupoksi pelayanan pendidikan itu diberikan juga ke swasta yang sudah jauh-jauh hari loh. Jadi kita pendidikan itu kan harus sinergi antara negeri dan swasta. Posisinya seperti itu. Negeri dan swasta sama saja posisinya. Ya. Nah ini terkait dengan pendidikan negeri dan swasta, kita mendapatkan video rekaman pertanyaan dari Ketua BMPS dan diwakili oleh Sekretarisnya Bapak Ayung. Berikut kita tonton nih Pak UU ya, video beliau. Dan juga saya ingin memberi nasihat kepada warga Bekasi, jangan seperti Mpok Citra. Mpok Citra anaknya berapa, Pok? 5. Oh, 5, bener Pak. Kunci dong. Tahun hiji. Makanya Bisa NKRI juga. Apa tuh? Oh iya Pancasila betul. Iya. Tiap selamatan Iya. merah putih. Jangan ikutin nanti merah putih kayak bendera. maksud saya pemirsa bahwa anak banyak itu menyebabkan jumlah lulusan SD itu nggak ketampung nih gara-gara orang kayak Mpok Citra aja di program KB harus dihidupkan. Jadi bukan hanya dihidupkan. Oh ikut KB aja anak 5 ya? Lepu KB. Pemirsa, kita saksikan tayangan berikut pertanyaan dari Sekretaris BMPS Kota Bekasi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayung Sardi Dauli, Sekretaris BMPS Kota Bekasi. BMPS selalu memperjuangkan bagaimana pendidikan Kota Bekasi itu berkualitas. Kami melihat 10 tahun terakhir itu pemerintah Kota Bekasi tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kota Bekasi. Bahwa di tahun 2014 itu terjadi pelaksanaan PPDB online 100%, sehingga pemerintah Kota Bekasi pada saat itu mendapat penghargaan dari BMPS Nasional, penghargaan Tut Uri Handayani yang waktu itu diterima oleh Wali Mandar Sulawesi Selatan. Dan akibat dari itu pemerintah Kota Bekasi menjadi tempat rujukan bagi daerah lain dalam hal pelaksanaan PPDB. Itu adalah pelaksanaan PPDB online pertama dan terakhir di Kota Bekasi. Kemudian 10 tahun kebelakangan, yang mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2023, pemerintah Kota Bekasi itu selalu melanggar peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang jumlah siswa perombel, khususnya di tingkat SMP, yang berakibat pelaksanaan pembelajaran di Kota Bekasi, khususnya SMP, ya, pemerintah melanggar atau Wali Kota Bekasi melanggar permen dengan menerbitkan Kepwal, ya. Perwalnya sesuai dengan permen, Kepwalnya tidak melanggar, ya, tidak sesuai dengan permen atau artinya melanggar. Dan ada di zaman wali kota yang perwalnya itu Kepwalnya itu dibuat 2 kali. Nah, saya ingin bertanya ini kepada calon wali kota Bekasi, apa langkah, ya, atau strategi yang akan Bapak lakukan, ya, untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi sesuai dengan Permendikbud tentang jumlah siswa perombel. Nah, selanjutnya, bahwa Kepwal yang dibuat oleh wali kota itu adalah dalam rangka mengakomodir titipan-titipan yang dilakukan yang katanya oknum. Tapi saya tidak mengatakan oknum, tapi saya mengatakan itu calo. Kenapa? Karena ada satu lembaga resmi yang menjadikan itu suatu hal yang wajar. Nah, apalagi Bapak, ya, yang didukung oleh banyak partai politik. Nah, apa ini upaya Bapak untuk menghilangkan
budaya titip menitip, dan ditambah lagi kalau itu dilakukan oleh para pendukung Bapak. Nah, dan terakhir saya ingin tanyakan, apakah menurut Bapak budaya titip menitip itu apakah hal yang wajar? Karena walaupun bagaimana kami menemukan di lapangan dengan alasan aspirasi masyarakat miskin, malah masyarakat yang tadinya tidak diterima di sekolah negeri kemudian dititip untuk masuk ke sekolah negeri, itu mereka tidak gratis, ya, melakukan upaya pungutan. Nah, apa upaya Bapak, strategi Bapak untuk menghilangkan budaya titip menitip ini? Atau mungkin menurut Bapak ini adalah hal yang wajar? Mungkin itu ada 3 pertanyaan saya. Dan terakhir ini, pertanyaan terakhir, bahwa 10 tahun terakhir Kota Bekasi dalam rangka memenuhi titipan-titipan itu menerima siswa secara ugal-ugalan, menempatkan siswa di sekolah-sekolah bekas SD yang merger, dan itu sangat tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum pelaksanaan pembelajaran di SMP. Nah, apa ini usaha strategi Bapak? Karena data yang kami dapat masih ada 10 SMP negeri yang masih menumpang di bekas SD. Nah, apa strategi dan upaya Bapak untuk menyelesaikan hal ini? Apakah akan dibiarkan atau siswa itu harus di-merger dengan sekolah yang lain? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang udah ditayangkan itu pertanyaan langsung dari Pak Ayung ya tadi ya, Pak Ayung. Bagaimana Pak ini pertanyaannya beliau ini erat banget ini dengan langkah strategis Bapak kalau jadi calon wali kota tentang perbaikan kualitas pendidikan. Pertama masalah rombel. Oke. Jadi kalau berbicara rombel itu ini menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab semua. Kenapa? Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengajukan kekurangan RKB, berarti kan ke tim TAPD pengajuannya itu ke tim TAPD, ke Bapelitbangda, ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan apa? APD apa sih Pak? Saya APD? mau nanya. Apa itu? RKB kan ruang kelas baru. Oke. Nah, anak saya ini kalau sekolah bayar uang gedung itu uang gedungnya buat bikin RKB atau buat apa kan? Iya, Uang gedung. Uang gedung. Uang gedung buat apa di Ini mah kadang-kadang suka sedikit fitnah itu. Mohon maaf saya klarifikasi, tidak pernah ada namanya di sekolah negeri itu ada uang gedung, nggak ada. Di Kota Bekasi nggak ada. Wajar, karena gedung itu dibangun oleh owner, oleh tapi pengurus di yayasan. sekolah kan bukan gedung pribadi kan? Bukan kok. Sedikit fitnah itu. Biar jelas Siap. Jadi berkenaan dengan RKB ruang kelas baru itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi hanya bisa mengajukan RKB, jumlah RKB yang dibutuhkan oleh SMP negeri sekota Bekasi itu berapa, ada perhitungannya. Cuman kan kembali lagi keterbatasan anggaran. Jadi apa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan data yang ada di lapangan, kekurangan sampai sekarang itu belum bisa terpenuhi. Dan memang ada beberapa sekolah negeri itu masih 2 shift, padahal di dalam ketentuan kan harus 1 shift. Sekarang masih ada yang 2 shift. Nah, dengan posisi 425 kelas tahun di PPDB yang kemarin, itu sebetulnya masih ada yang 2 shift. Bisa dibayangkan kalau kita terlalu saklek dengan ketentuan 1 shift semua, ya bisa-bisa hanya 300 RKB. Jumlah siswa yang bisa diterima di SMP negeri semakin sedikit begitu posisinya. Jadi ini pengadaan RKB itu melibatkan tupoksi dinas-dinas yang lain. Dalam hal ini dinas Disperkimtan, kita hanya mengajukan gitu posisinya. Bukan Distaru Pak ya? Jadi Distaru itu tata ruang kok, Bang. Ya kan menentukan sekolah. Nanti katanya kalau mengajukan doang, kalau di sononya kagak itu ngajukan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Saya kira tim TAPD ya Bapelitbangda itu kalau bisa itu apa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas-dinas yang lain kan
kalau perlu semuanya diakomodir, di ACC, tetapi kan ada keterbatasan anggaran, berarti kan ada skala-skala prioritas begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini RKB yang dibutuhkan oleh SMP Negeri Sekota Bekasi itu saya harapkan oleh pemerintah itu apa? Harus dipenuhi secara berjenjang, secara periodik, ya, secara bertahap. Tidak mungkin juga apa yang menjadi kebutuhan RKB di SMP itu dipenuhi akan menjadi malapetaka untuk program-program kegiatan di dinas-dinas yang lain begitu. Guru-guru yang Bapak bilang jam kerjanya bertambah tapi gajinya nggak ditambah. Nah, ini juga menjadi masyarakat harus tahu nih. Ya. Sebetulnya jujur, saya sebagai kepala dinas maunya guru ngajarnya 24 jam dan guru juga ngajarnya hanya 32 orang. Kalau 32 orang itu kan kagero. 24 jam lapor RT, Pak. Itu ada hubungan. Jadi saya aja dagang pecel 2 jam udah habis ya 24 jam ini. 20 jam itu per minggu, Bo. Ini jam pelajaran, Bo. Lu kira kerja rodi, Bo. Iya, Pak. Jadi izin kewajiban 24 jam. Guru yang ngajar 30 jam, ada tambahan 6 jam. Mohon maaf. Tekor Ada ya. yang ngajar 40 jam, ya ada tambahan. Ya ampun. Jadi perhatian masyarakat. Ampun. Jangan memaksakan bersekolah di negeri lebih dari 40 siswa per kelas. Kasihan guru, ngajarnya sudah banyak, masuk ke kelasnya itu siswanya 40, sampai dengkul guru kena dengkul siswa. Pak. Jadi pelayanan pendidikan itu ya mungkin iya posisi itu panggilan jiwa, panggilan hati, betul. Tiana, gajinya mah aduh. Po. SK-nya bisa digadein. Tapi di dalam kesempatan ini sekarang dengan kebijakan wali kota yang sebelumnya itu di Kota Bekasi itu guru sejahtera. Oh, Masya Allah. Yang bener apa? Guru itu dapat gaji. Oke. Dapat sertifikasi, Ini yang udah dapat TPP. Apa tuh? Ini yang udah apa nih? Yang honorer mah belum kan? Jadi tunjangan TPP itu tunjangan di luar yang tadi Gaji, gaji sertifikasi di luar gaji. Kalau TPP itu kan dari PAD-nya Kota Bekasi. Oh, bukan dari pusat ya? Bukan. Oh, kalau gaji kan dari pusat. Ini TPP ini dari PAD. Ya, PAD. Cuman permasalahannya itu kan buat ANS atau Iya. PNS. Iya. Kalau buat P3K gimana honorer? P3 sama. Dapat juga? Dapat. P3 tuh kecelakaan. Bu, lagi lu kelesetan mulu. Kakak itu urusan kecelakaan itu urusan apa? Apa yang merah-merah itu apa? Palangnya dia. Wah, bawa Bu Ade nih. Pinter aja masa pilih. Bu Ade. Maaf ya Bu Ade. Yang mana nih? Iya. Jadi gini, warga Bekasi, warga Kota Bekasi, ternyata masalah kebijakan strategis pendidikan itu bukan di tangan Kadisdik. Jadi banyak sekali orang yang salah paham. Kebijakan yang berkaitan dengan PPBD online itu ternyata kewenangannya bersinergi, Pak ya, bekerja sama antara dinas-dinas terkait. Tadi di Diskerpimtan, Dinsos, urusan tidak mampu, kemudian pembangunan infrastruktur dengan Diskerpimtan, kemudian masalah ketersediaan tenaga guru juga masalah Disdik. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin ini beliau dianggap, dan saya juga menganggap, kok mengundurkan diri, berani ya dia mengajukan diri sebagai wali kota, itu gimana Pak? Ini kan kaitannya masalah kemarin itu Bapak dikritik habis, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Mohon izin. Sebetulnya itu bukan melepaskan tanggung jawab ya. Mohon maaf nih dalam kesempatan ini. Saya klarifikasi di sini. Saya mendengar selalu mengatakan bahwa PPDB itu amburadul. Nah, saya sampaikan amburadul di mana? Saya patuh dengan perwal yang diterbitkan oleh wali kota, PPDB online per kelasnya SMP-nya 32. Saya patuh. Bahkan ada yang kurang, yang mengundurkan diri. Jadi ada beberapa sekolah itu tidak full,
tidak diisi oleh apa siswa yang dari mana gitu kan posisinya. Jadi saya sampaikan PPDB tahun 2024 itu menurut hemat saya itu ada kejayaan PPDB 2014 online murni kita mendapatkan hadiah, tetapi ditambah 10 tahun ke depan itu kan kita PPDB itu kan ada simpang siur sebetulnya kan kita berkaca kepada semua ya, termasuk ya dalam kesempatan ini kan pemegang kebijakan di Pemkot itu sesuai dengan tupoksinya penuhi apa yang menjadi layanan dasar, terutama layanan dasar pendidikan, penuhi RKB-nya, penuhi gurunya, berarti daya tampungnya itu akan bertambah sesuai dengan harapan kita. Tetapi jangan paksa-paksakan semua lulusan SD itu harus ditampung di SMP negeri. Saya kira dalam situasi dan kondisi hal yang tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga dari dulu sampai sekarang kontribusi sekolah-sekolah swasta juga harus menjadi perhatian pemerintah karena sudah mencerdaskan bersama-sama dengan sekolah negeri mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai dipaksa itu, jangan dipaksa gitu kan. Kecuali tapi kan ibu-ibu mah nggak mau tahu, yang penting anaknya mah bisa sekolah masuk masuk sekolah di mana? Di PPI Di sekolah negeri ya. Iya, nggak mau gitu. donasi, nggak mau unggul, pokoknya the power of mama. Iya, jadi sebetulnya ya, memang kita itu ada kalanya kita harus belajar mematuhi aturan yang ada. Jangan ego saja yang dikedepankan. Ada yang mengukur itu, ya, Pak, bawa meteran ya. Iya. Merasa didolimi ya. Iya. Setelah diukur-ukur ternyata benar juga. Iya. Ya, terima gitu. Ini masalahnya. Sebagian warga Bekasi itu masih beranggapan bahwa zonasi itu mempersulit. Kemudian sistem online juga mempersulit karena udah digitalisasi. Ya. Tapi pemahaman ke sana itu juga terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Kepwal dan Perbal. Betul. Nah, hal itu di luar wewenang dan itu bukan wewenangnya kepala distrik. Ya, betul ya Pak ya. Betul. Itulah sebabnya kenapa Bapak mencalonkan diri sebagai kandidat calon wali Kota Bekasi karena dengan kewenangannya nanti rombel, nggak rombel lagi, nggak rombongan gembel lagi. Iya. Satu kelas 48 siswa, terakhir 42 yang zamannya Bapak ya. Iya. Nanti akan kembali dia lagi seperti keputusan menteri, 32 siswa Pak. Artinya nanti ada penambahan ruang kelas baru. Tapi juga tidak numpang nih Pak ya. Mohon maaf, sekarang kan numpang nih Pak USB. Iya, ada yang masih Mohon maaf Pak, itu USB apa lagi tuh? unit sekolah baru atau sekolah RKB. baru. Jadi numpang di SD. Di SD. Itu yang kemarin Dewan ngomong, itu gimana Pak? Masa numpang di sekolah SD padahal SD kan badannya kecil-kecil ya. SMP sekarang badannya segede gajah. Iya. Bahkan sampai ada yang bisa bikin video Itulah di Gimana, sini Pak? itu antara keinginan itu dari para pejabat itu ingin memenuhi bahwa jumlah RKB-nya itu sesuai dengan harapan. Pada akhirnya kan ada program di merger sekolah SD, di merger akhirnya beberapa SMP itu menggunakan sarana ruangan yang selama ini dipakai oleh SD, tetapi kan dari sisi ruangannya juga biasa kan lebih kecil. Karena jujur ini yang nggak pernah masyarakat diketahui bahwa kenapa pusat itu menentukan 32. Nah itu kenapa itu? Di situ itu kan posisinya kan 8 kali 9. 8 kali 9 berapa? 8 kali 9, 70. 72. Ya. 72 itu sebetulnya kenapa harus 36? Ada hitungan-hitungan. Ya, jumlah kelas sama jumlah Begini, masyarakat yang saya cintai. Mulai deh. Satu orang itu minimal 2 meter persegi, peredaran udaranya sesuai dengan kebutuhan udara oksigennya. Oh, jadi diatur. Ada aturannya. Biar bisa contek-contek. Iya. Jadi minimal satu orang itu menurut ilmu kesehatannya kenapa menentukan 32? Karena ruangannya itu kan 8 kali 9 72 dibagi 2 nanti 36. Iya. 36 ada spare untuk di depan tuh untuk guru dan meja. Jadi posisinya anak-anak kebagian 2 meter itu untuk berkomunikasi, oksigen yang beredar di udara, dia itu mendapatkan sirkulasi udara yang
pas sesuai kebutuhan Juga dari untuk- sisi itu. juga Coba diantar- kalau 48 Wah. Kita nggak bisa main lari-larian. nggak bisa larian, Pak. Kalau bahasa Sunda itu mohon maaf, guru itu maunya ngajar itu hanya 20 kagero. Apa tuh? Ada yang kagero itu ya semua orang terlayani oleh tugas guru. Ada yang bertanya, Okupansi, ya. ada yang bertanya, yang lainnya memperhatikan. Guru itu di. Nah, kalau 52 orang atau 48 enggak, wah pandangannya juga. Ya, makasih dulu Udah kasihan, udah suaranya kecil, Iya. gurunya misalkan kecil, udah Iya, capek iya. banyak jamnya yang bebankan ya begitu Bebannya, ya sisinya. iya. Ya, makanya Pak, Iya. ini kami dari warga, saya Oke. mewakili ibu-ibu yang pernah mau ngajukan demo tapi membatalkan karena saya sarankan Pak Wali Kota itu menyarankan masuk sekolah swasta. Nah, permasalahannya adalah sekolah swasta itu identik dengan apa, Pak? Oh, Bayarannya mahal, Oke. Pak Haji. Nah, jadi gini Pak U. Kemarin itu tahun Pak Haji Pepen, Bang Pepen, Pak Pepen itu sampai dapat penghargaan PBDB online itu 2014. kemudian setelah 2000 online nggak juara lagi, mohon maaf. Oke. Tapi memberikan bantuan subsidi kepada Oke. sekolah swasta. Jadi tetap dapat bantuan buat anak-anak miskin, dapat sekolah yang tidak terlalu mahal di sekolah swasta. Itu gimana? Kok nggak ada lagi? Yang tuh? pertama ini menjadi tugas kita semua, mindset masyarakat. Jadi kadang-kadang itu mindset masyarakat itu sekolah negeri belum tentu bersekolah di negeri itu lebih berkualitas. Kan ada sekolah-sekolah swasta juga yang berkualitas. Nah, berkenaan yang tidak mampu, sebetulnya pemerintah sudah hadir. Kalau bahasa itu kan negara wajib hadir manakala ada masyarakat peserta didik yang tidak kurang mampu. Nah, itu sebetulnya ada program beasiswa. Beasiswa. Nah, Bahkan iya. kita udah kerjasama dengan BMPS. Saat dia masuk ke sono itu, ke swasta itu, tidak ada uang bangunan, Po. Nanti bilang mau bangun. Ada kerjasama, nggak ada uang Kata saya uang kan suami saya bangunannya, kuliah, mau kan? bayar bangunan, laki saya yang kerja. Itu dibayar tahun, dibayar buka gitu. Iya. Ya, enak amat, Po, begitu kan. Mau bayar tenaga. Iya. Jadi itu sebetulnya ya, Ya, oke. dari jumlah siswa 32 itu ada hitungan-hitungan untuk kemampuan komunikasi guru itu kan ada batasnya. Jangkauan reaksi kepada peserta didik itu kan ada batasnya, begini. Kalau 32 insya Allah udara yang ada di ruangan itu oksigennya segar terus, sirkulasinya. Jadi seperti kalau ada yang tidak mampu itu tidak bisa diterima di sekolah negeri, pemerintah sudah menganggarkan, ada alokasi. Oke. Ya, dan kerjasama dengan BMPS. Dan saya yakin, ya, perlu sampaikan dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada Pak PJ Wali Kota ini, saya salut, jempolnya dua, jempolnya dua, Iya. salut sekali, jempolnya sampai dua ini. Iya tuh Pak PJ, aduh Pak Gani Muhammad. Salut tuh. Diprotes dari berbagai macam ormas dan lain sebagainya, pakem, tetap tidak menambah siswa yang diterima. Tetap dia, saya salut sama Pak PJ itu. Karena berdasarkan pengalaman, ya Kak, Dinas Pendidikan itu kan Iya. kewenangannya Terbatas. taruhlah kepala dinas itu Iya. langitnya di Dinas Pendidikan, tetapi di atas langit ada langit. Langitnya itu berarti kan wali kota. Oh, iya. Kalau wali kota masih pekan digembel. Masih dari Ada konsisten. awan-awan hitam juga, Pak. Ada. Itu loh Ya, Pak. kalau Nih Pak, saya kasih tahu definisinya. Awan-awan apa? Nih Pak, saya kasih tahu definisinya awan hitam ya Pak ya. Apa itu? Awan-awan hitam itu adalah politisi yang dulu mendukung Pak Wali Kota, Pak. Tapi kan ini kan pejabat birokrat, Pak PJ. Tapi yang sebelumnya, Pak, saya kan udah dukung Bapak, saya masukin dong anak saya dong, saya nitip lah, gitu Pak. Nah itu penjaga kantin sini untuk bikin gorengan. Inilah yang harus Kasih gorengan nih, Pak. inilah yang harus diluruskan, Po. apa tuh? Dia diluruskan itu begini, ya, untuk soal pendidikan jangan memberikan Gratis. sesuatu yang pendidikan yang menurut hematan mentalitas anak. Waduh, serius Mohon ini. maaf nih, saya akan berikan contoh nih. Waduh. Mohon maaf, saya akan berikan contoh nih. Pembodohan ini. Jadi
pembodohan kepada tidak punya prestasi karena dengan berbagai macam usaha dan lain sebagainya masuklah kepada sekolah yang negeri favorit. Adiknya nih Iya. ditegur sama bapaknya sama empo nih, Dek, belajar yang baik dong. Itu kak kamu kan bisa apaan kok? Apaan mah? Itu kakak juga nggak pernah belajar. Bisa sekolah negeri, bisa masuk sekolah favorit. Kepada anak itu mentalitas yang tidak berjuang untuk meraih. Iya, disuapin begitu. Nah ini kadang-kadang kita hilang. Orang tuanya juga ingin sekolahnya mendorong, memaksakan, padahal kemampuan anak. Iya begitu, jangan. Jadi tidak selamanya orang tua itu mengarahkan untuk sekolah di negeri itu. Kalau memang anaknya ada cocoknya di swasta, akan lebih berprestasi juga. Ya, jadi nanti kalau Pak jadi wali kota Bekasi, Bapak akan menyamakan kualitas sekolah swasta dengan negeri. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama. Oke. Yang pertama, negeri. Negeri itu posisinya mohon maaf penuhi guru. Standar jumlah guru. Nonsen itu kalau pelayanan pendidikan di kelas gurunya kurang. Punten Bapak itu kan pengalamannya dari guru dari pernah di SMK Karya ya. Karya Bakti, Semea Karya Bakti. Berapa puluh tahun. Oh iya. Terus jadi kepala sekolah. Ini pasti Bapak tuh udah paham banget nih dalam-dalamnya. Iya. Nah, jadi ini semoga aja nanti kalau Bapak jadi itu wali kota, Bapak bisa membenahi, udah tau lah pahitnya guru gimana, susahnya guru. Gitu. Jadi buat guru-guru juga biar bisa lebih sejahtera. Betul, gitu. ya. Biar nggak ada Juga sampai jangan guru kerja rodi atau enggak. Ya tadi itu mohon maaf. Saya nggak bilang kerja rodi. Saya ya ini kita ya. Tapi memang kerja rodi. Oh itu Rodi Hermawan itu Rodi Hermawan. Tetapi kerja tidak dibayar, definisinya apa? Ya tadi ya itu kerja. Saya omongin. Iya benar. Tapi emang gitu Pak. Masalahnya mau nggak mau banyak kasus tuh jadi guru gara-gara aja. Guru SD kurang 1.500. Apa yang terjadi? Seorang guru SD wajibnya itu menjadi guru kelas 1 kelas. Tetapi kenyataannya apa? Ada yang 2, ada yang 3. Karena yang tadi itu kurang guru. Ya saya kedepannya itu suka atau tidak suka akan memenuhi kekurangan guru yang ada, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Oke. Saya yakinkan dengan kewenangan saya menjadi wali kota. Semoga saya jadi wali kota. Saya akan meyakinkan kepada pusat dengan kewenangan saya pengelolaan SD, pengelolaan SMP. Ini di kota Bekasi kurang guru segini. Mau maju gimana kalau gurunya nggak kurang? Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi kekurangan RKB? Tidak bolehlah di kota Bekasi itu masih ada SMP yang masih 2 shift. Masih ada 2 shift, nggak boleh itu. Harus 1 shift supaya apa? Guru fresh, siswa juga fresh. Saya akan mengkondisikan tidak menjadi 2 shift lagi, harus 1 shift. Jumlah gurunya sesuai dengan kebutuhan. Iya, RKB-nya sesuai. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita juga sesuai. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua menyamakan persepsi kepada masyarakat. Jangan sampai selalu saya ingin sekolah di negeri, sekolah swasta juga banyak yang berkualitas. Tergantung kepada orang tuanya juga ikut tanggung jawab di rumahnya ikut kok. Kadang-kadang pokoknya maunya kan beres saja ke sekolah. Tapi kalau pintar, wih itu anak siapa? Tapi kalau nakal itu sekolah gimana? Salah itu kadang-kadang orang tua juga. Iya juga. Iya. Giliran ya. Makan juga ayam negeri Pak. Iya Pak. Ada yang apa bener Pak. Dan lagi Pak nih yang saya dengar isu nih, entah bener atau enggak. Itu banyak sekali guru-guru sekolah negeri itu pindah ke swasta itu katanya payung nih Pak. Itu sampai mereka bilang mereka mau keluar dari sekolah negeri, statusnya dari ASN atau P3K, mendingan ngajar di sekolah swasta, sampai kayak gitu Pak. Sebagai contoh, saya akan. Ternyata iya. Ada. Oh iya bener kan saya nggak. Ada. Di mana Bapak nanti kalau jadi wali kota? Ya yang penting itu kan posisinya semua guru harus happy. Semua guru harus guru. Guru swasta, guru negeri juga harus happy. Ya kan?
kan. Ya insya Allah kalau gurunya sudah happy, ya kepala sekolahnya sudah happy, dia akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mendidik, melatih, dan mengajar anak-anak empok di antaranya ini. Berarti dukungan empok juga harus bagus kepada guru, jangan begini. Dukungan saya kalau mau lulusan kan saya bawa sempret.